Kalau aku sih Kak dari pertanyaan yang pertama, mmm, eng apa ya, aku tuh nggak nggak yang, setiap hari nonton podcast sih, dan aku juga bukan yang, penggemar setia nonton podcast. Kayaknya baru-baru deh kebiasaan aku nonton podcast tuh, kayak baru tahun kemarin, soalnya aku ngerasa emang bahasa Inggris aku tuh kurang. Terus aku juga mau coba improve, dan aku tuh ngerasa dengan dengan cara mendengar podcast tuh ngebuat aku tuh lebih improve di bahasa Inggris. Tapi aku juga bukan tipikal orang yang kayak, oh kayak emang bisa nih improve pakai pakai podcast, terus aku tuh yang maintenance terus-terusan setiap hari harus nonton. Enggak juga sih, kayak bukan yang kayak gitu juga. Cuma kalau ditanya lebih efektif mana, metodenya emang lebih enak nonton podcast sih, soalnya santai dan juga bahasanya kan daily ya, jadi kayak lebih gampang nyerap bahasanya aja sih. Terus buat pertanyaan kedua, menurut Anda apakah podcast menghadirkan bahasa Inggris yang nyata dan alami, dan mengapa? Nah, kayak yang aku bilang tadi, karena podcast ini kan kayak cuma bicara-bicara santai ya, dan menurut aku itu tuh lebih kepakai untuk conversation yang daily, dan membuat aku lebih enak aja, enak didengar, dan lebih mudah diserap gitu loh, lebih mudah diterapkan di kehidupan sehari-hari ya, walaupun sometimes lupa lagi sih, cuma kayak oh ternyata kalau mau ngomong ini bahasa Inggrisnya ini lebih lebih enak gitu diucapin, jadi nggak terlalu formal banget daripada baca. Menurut aku kalau baca kayak misalnya baca buku cerita atau kayak baca komik, itu tuh nggak terlalu, apa ya, menurut aku kurang efektif sih. Atau kayak metode pakai film juga sih menurut aku enak, cuma kayaknya kalau podcast tuh lebih enak, cuma aku tuh kurang suka podcast tuh. Minusnya tuh karena durasinya tuh selalu panjang, kayak 1 jam 2 jam, dan membuat aku tuh bosan. Tapi kalau ditanya lebih efektifan mana, aku kayaknya lebih suka podcast. Cuman ya aku juga bukan tipikal orang yang maintenance setiap hari nonton juga gitu. Yang keempat, apa yang membuat Anda lebih menyukai satu platform dibanding dibanding yang lain? Maksudnya ini platform podcast atau kayak apa ya? Kalau misalkan maksudnya podcast ketimbang kayak metode-metode yang lain kayak baca dan lain-lain. Soalnya eh ya karena jawabannya tuh ada di pertanyaan nomor 2, karena podcast ini eh, lebih lebih sering menghadirkan bahasa Inggris yang nyata dan alami gitu kan, lebih ya daily aja, jadi lebih enak didengar dan mudah dipahami gitu. Terus kayak kalau dari aku sendiri, aku tuh lebih suka memperkaya slang tuh ya dari podcast sama film juga gitu. Salah satunya ya intinya lebih santai aja sih, apalagi kalau misalkan topik yang dibawa pas podcast tuh hal yang menarik gitu loh ya, hal yang aku suka, jadi nggak yang kayak yang berat, kayak misalnya ngebahas finance, nggak yang kayak gitu. Lebih ke kayak misalnya eksperiensi bintang tamunya, atau kayak podcast tentang ngebahas topik-topik yang aku suka, kayak misalnya ngebahas konspirasi dan lain-lain, itu kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau aku lebih suka podcast yang ada di YouTube sih Kak, soalnya walaupun di Spotify katanya kan ada podcast juga ya, cuma menurut aku kurang, apa ya, kurang suka, soalnya nggak begitu, ya cuma cuma ngedengerin doang tuh kadang boring yang ngantuk. Kalau lihat di YouTube kadang ada gambarnya, kadang ya kita bisa lihat ekspresi si interview sama interviewernya gitu. Kalau aku sih ya biasanya selalu di YouTube sih, nggak ada platform-platform lain. Terus kalau jenis podcast, apa ya, kalau jenis podcast tuh kayaknya kayak gimana Kak? Kalau aku maksudnya jenis podcast tuh ya paling aku tuh suka podcast yang
ini sih yang tergantung ke topiknya. Kayak misalnya podcastnya lebih ke nanya-nanya kayak experience atau sama tentang ngulik orang, ya ngulik bintang tamunya, atau topik yang dibawainnya tuh ya topik-topik yang aku suka, kayak misalnya tentang konspirasi, tentang atau kayak tentang alien, tentang hantu, yang kayak gitu-gitu tuh aku tuh suka, ketimbang si topiknya tuh ngebahas tentang politik, tentang finance, pokoknya hal-hal yang berat. Menurut aku tuh kurang suka, karena aku kan podcast tuh untuk belajar bahasa Inggris ya. Terus belajar bahasa Inggris yang mana sih topiknya topik-topik yang berat, terus kan banyak bahasa-bahasa yang asing, itu ngebuat aku tuh burn out dan malah nggak semangat buat ngedengerin podcastnya. Jadi aku lebih suka podcast yang santai aja gitu. Kalau nggak santai ya aku suka podcast dengan topik yang aku suka gitu. eh Apakah Anda merasa mendengarkan podcast membantu Anda mengenal budaya atau cara berkomunikasi penutur bahasa Inggris? Hmm, kalau apa ya? Kalau untuk budaya sih aku nggak begitu apa ya? Nggak begitu nge-highlight ya, jujur, soalnya kadang aku tuh lebih lebih fokus ke ini sih, ke aksen mereka yang beda-beda sama kayak kecepatan mereka ngomong gitu. Jadi aku nggak begitu nge-highlight, jadi dan nggak bisa ngasih contoh juga sih, jujur. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, saat mendengar podcast yang paling Anda sukai, kesulitan apa yang masih Anda temui? Pasti kesulitan yang paling sering aku temuin tuh, pertama ya ada beberapa vocab yang aku nggak ngerti. Terus idiom, kayak ya kan idiom tuh nggak bisa kita artikan secara langsung ya, jadi kayak ini teh maksudnya apa gitu ya, jadi masih susah mencerna. Dan yang paling selain itu aksen sama pace mereka ngomong tuh ada yang sangat cepet gitu, dan aku tuh nggak mudeng itu tuh apa, bahkan jangankan nangkep artinya, nangkep mereka ngomong apa tuh aku bahkan nggak bisa, ya nggak bisa nangkep gitu. Oh iya tuh itu. Terus atau kesulitan kita tidak bisa. Ya, kalau misalkan seringnya ya, kalau aku nemuin kesulitan-kesulitan kayak tadi tuh, aku seringnya ya pause dulu, atau kayak apa ya? Itu tuh apa sih? eh Lihat subtitlenya gitu ya. Soalnya aku tuh kadang berusaha nggak pakai subtitle dulu gitu. Terus kalau misalkan dirasa kayak aduh nggak ngerti, ini banyak nggak ngerti, aku replay, tapi nggak dari awal sih, replay dari yang ya dari scene yang nggak aku tahu. Terus aku coba pakai subtitle yang Inggris dulu gitu kan, transkripnya. Nanti kalau masih nggak mudeng, aku ganti ke Indonesia gitu sih. Yang bikin sulit itu pertama aku nggak tertarik sama topiknya, dan ya nggak mood aja ngedengerin suatu hal yang menurut aku kayak aku I'm not into this topic gitu loh, kayak aku nggak bisa gitu, aku nggak begitu tertarik gitu. Kedua, kayak atau kayak finance ya, kayak misalnya ngomongin trading gitu kan, kayak Bitcoin dan bla bla bla, itu tuh kayak gak menarik di aku, karena ya I'm not into it. Sama banyak kosakata yang di luar, maksudnya bukan kosakata yang daily gitu loh, kayak pasti mereka tuh pasti punya kosakata khusus untuk menyebut suatu hal, kayak misalnya nih, kayak ada kata trading, terus apalagi ya, dan lain-lain itu tuh, atau pokoknya kan setiap apa ya, kadang setiap bidang tuh punya punya kosakata baru gitu, dan aku tuh nggak mudeng juga, dan ya ujung-ujungnya ya harus aku cari lagi kan, ini tuh apa sih artinya, ini tuh apa sih maksudnya gitu. Terus ya itu yang buat sulit, karena ada kosakata baru, dan emang aku tuh nggak dari awal, sebelum aku terpapar eh, terpapar eh, podcast itu tuh, aku tuh udah nggak mood, udah nggak ada semangat buat mencerna topiknya gitu. Terus pas kamu dapet podcast yang sulit begitu, apa yang kamu rasain? Ya
Kalau aku ya pasti bete sih, dan kalau aku sih sebenarnya ketimbang apa ya, aku tuh emang kayaknya kalau dirasa emang nggak suka, emang dari awal nggak akan play video itu. Tapi kalau misalnya ada di tengah-tengah pembicaraan nih, misalnya topiknya tentang hal yang aku suka, terus tiba-tiba si pembicaranya atau si, bukan narator apa, isi yang orang yang nanya-nanya tuh ngebahas hal-hal yang nggak aku suka, misalnya tentang hal-hal lain gitu, ngebahas tentang hal-hal lain. Kadang aku lebih ke udah ngedrop aja videonya, kayak aku nggak lanjutin baca gitu. Atau ya kalau sekiranya oh ini durasinya juga bentar lagi beres kok, dan aku tuh masih penasaran karena si bintang tamunya ini orang yang atraktif gitu, ya kadang aku ujung-ujungnya ya nyari lagi gitu, kayak oh ini tuh maksudnya apa, artinya apa gitu, gitu sih. Di aku belum ada mata kuliah extensive listening pakai podcast sih kak, jadinya aku kurang tahu sih. Lebih ke tergantung ini aja sih, kalau aku, apa ya, belum ada gambaran gitu loh kayak tentang matkulnya tuh kayak gimana, jadi aku kurang tahu apakah bakal aku suka atau sulit di mata kuliah tersebut gitu kak.